Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, niki sasi Muharram ya. Jawane ngarani satu suro. Biasane wong-wong itu padha ngumbah keris. Wis kari ndelok keris sampean keris kala munyeng apa keris naga sasra terserah. Keris napa Pak? Kala munyeng apa? Allah, kala munyeng iku enake sak klenteng remeke sak rendeng. Wis. Mengapa dulu para resi-resi ya itu kalau sasi suro itu podo ngumbah keris ngoten. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, sasi Muharram itu sasi dimana dilarang untuk berperang, dilarang untuk berperang. Tetapi kaum kafir pada saat itu, pada Kanjeng Nabi, pada saat zaman Rasulullah mengingkari atas perjanjian dilarangnya di dalam bulan Muharram itu berperang, mengingkari. Artinya kaum kafir Quraisy pada saat itu ingin membunuh dari belakang. Bagaimana caranya mengalahkan orang Islam pada saat dulu? Padahal di situ sudah ada perjanjian dalam sasi iki gak oleh perang. Apakah para umat mukmin dulu itu ketika saat diingkari, diperangi diam saja? Boten. Ternyata dia pun melayani dari sebuah peperangan tersebut, dan kebanyakan peperangan di dalam sasi Muharram itu dimenangkan oleh orang-orang mukmin. Iki maksudnya apa? Iki maksudnya apa? Ngeten Pak. Kalau kita tarik secara individu berarti hubungannya dengan nafsu. Dengan nafsu. Sehingga mengapa dulu itu kok digunakan para resi itu ngumbah keris. Keris itu dianyari maneh sing asale kurang sakti ben tambah sakti. Aku gak ngomong keris kala munyeng lho ya. Keris naga sasra sabu inten naga sasra. Iku maksudnya di dalam sasi Muharram, andai kata panjenengan itu estu melakukan satu ritual rohani, berarti larinya ke uzlah, bila mana mengacu pada Kanjeng Nabi secara syar'i, lebih mudah kau menangkan dengan nafsumu ketika saat kau beruzlah, baik uzlah secara khusus ataupun secara umum. Terus pertanyaannya, ada apa dengan sasi Muharram? Ada beberapa cerita yang tidak bisa dilupakan historisnya, terutama terkait masalah kejadian-kejadian pada diri para rasul. Nabi Yunus ya, Nabi Yunus iku cara wong iku gak betah ngrasakno umate. Nabi Yunus
ketika beliau menyampaikan annahu la ilaha illa ana, inti daripada tauhid yang murni pada Allah, selalu disangkal, bahkan mereka mengatakan wadzalika dzulalatun, ajarane Yunus iku sesat. Saking gak betahi Pak Bu, Nabi Yunus berdoa, ya Allah, kula wis ora betah ngrasakno kaum niki. Putus asa deh. Nabi lho Pak, tiap hari, tiap saat dia selalu diintimidasi, bahkan mau dibunuh, sehingga dia hijrah Pak, meninggalkan kaum tersebut dengan cara dia numpak satu perahu atau kapal, yang kapal di situ akan terjadi gelombang dan akan terjadi tenggelam manakala penumpangnya itu tidak dikurangi. Akhirnya sepakat di dalam penumpang kabeh iku cara sakniki dilutri, sing metu lutrine kudu nyemplung nang laut. Wis. Ketika lutri pertama itu yang muncul namanya Yunus, iki nabi rasul, kok malah dicemplungno nang nggone laut. Lah lutrinya yang muncul Allah mengendaki si Yunus. Akhirnya terjadi lagi, wis iki koyoke direkayasa, dikopiok maneh, dilutri maneh, muncul tetep nama Yunus, iku jenenge geblake mbing. Atas dasar mufakat di awal tadi, yang keluar itulah yang harus keluar dari kapal. Tadinya koyok barang-barang dikurangi, kok sik panggah, sik tetep mau tenggelam dikurangi. Wis saiki ganti makhluke, iku mang Yunus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Allah mengendaki lutri yang pertama keluar iku kok iya saudara Yunus atau Nabi Yunus. Ini kalau saya kaitkan dengan apa yang dikeluh kesahkan Nabi Yunus secara sifat basariah, Nabi Yunus pernah gayati loro nang Gusti Allah. Lu Gusti Allah ndek ati ngono ta, kok atine loro. Ya gak ngono. Maksude Yunus pernah mengeluh terkait adanya hamba atau kaumnya itu mayoritas menolak ajaran Nabi Yunus. Sehingga mengapa Muhammad ditegasno Allah, diberi Allah wahyu tentang hal itu di dalam surah Al-Baqarah, berbunyi la ikraha fiddin. Bahasa kasari Gusti Allah ngomong, Muhammad, ajaran sing kok gawa iku nggak ada paksaan. Jangan kau mengeluh terhadap kaummu, umatmu yang mengatakan ajaranmu iku gak bener. Jangan. Kasarane ngomong, Pak Bu, jenengan nek dilokno wong sing idek sampean, kuwi ngaji nang Jawa Baru iku sesat, iku karepe jenengan ojo mangkel, ojo marah. Lu mboten marah ya no fokus, sing dicandak-candai jeneng sampean.
wong nyandak jeneng ae. Wong gak babras ya ora apa-apa. Tak ngoten nggih. Yus babalah. Nyandak jeneng, nyandak ajaran, wong gak krowak ae kok. Dilokno mboten krowak. Loh. Dihina tentang ajaran tidak hanya ditolak tapi bahkan dikatakan dalikal dolalatun. Iku gak bener, iku sesat ajaran iku. Sing bener iku ajaran ki lho. Nah. Bapak Ibu, secara tidak langsung ceritanya Nabi Yunus itu sebagai contoh tamsil terhadap generasi berikutnya yang nantinya diperintah Allah untuk menyampaikan dinul haq. Ojo ono unsur pemaksaan. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan bagimu untuk mengikuti ajaran dinut tauhid iki. Bapak Ibu, kalau sering dapat curhat ya, sing curhat sing ngarep mang tentang masalah umpama guru ngelokno ajaran sesat, kula mboten patek mangkel tapi nyandak sampean. Apa masih nyandak aku lu gak merasa kecanda. Aku ning omah yo gak dicandak-candak kok ngoten to. Ngoten. Yes ben. Ngoten. Loh, iku ada pelajaran apa? Pelajaran untuk membimbing kita belajar siji untuk sabar. Dua, untuk tidak putus asa. Ketiga yang terakhir mengajarkan iman sampean kali kula ini biar tidak iman terhadap selain Allah yang segala-galanya. Apakah yang berperan, apakah yang mengendalikan, apakah apapun. Jadi kemurnian dalam satu tauhid itu letaknya kuncinya sudah pegang sirul asrar atau belum. Kalau belum Pak, kepleset, sumpah kepleset. Ilmu hikmah kita tentang dimusyahadah ilmu tauhid koyok awak dhewe nang Allah pungkasane ketlekung tengah dalan. Ngerti ketelikung nggih? Kebegal, kecegat perkara-perkara yang menghujamkan dalam hati untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh loh iki, contoh. Ketika saat iki belum bersirul asrar, belum nggak ada sirul asrar belum. Sedoyo Pak nyun sewu. Baik di dalam ilmu kalam iku kan merujuknya katanya nyembahkan nang Allah lah ngeten nggih, atau ilmu hikmah nyembahkan nang Allah lah ngeten nggih. Di dalam ilmu syariah kita apa tujuanmu itu sholat ya nyembah Allah lah ngeten nggih. Oke, di dalam kita berilmu di atasnya juga begitu. Apa tujuanmu suluk? Ya wusul nang Allah. Bapak Ibu, jikalau panjenengan estu belum memegang kunci musyahadah, babul musyahadahnya ini secara sistem dan ilmu nggak mungkin mohal kita tidak ketelikung atau terhalangi, nggak mungkin. Walaupun apa yang kita bahas itu katanya tentang tauhid, tapi ketika saat kita melakukan ngelmu itu masih dibedakan. Apa? Bedakan dari sisi apa? Artinya masih menyinggung masuk dalam ranah
kudrat dan iradahnya Allah. Apa kudrat dan iradahnya Allah? Gini Pak, ada ilmu itu bersanad mulai bawah sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Ngoten nggih? Sing gawe ngono sapa? Allah ta? Oke. Allah berkuasa mengendaki dirimu lewat jalur bersanad ini, baik ilmunya maupun lakunya. Tapi Allah juga mampu untuk mendidik satu hambanya yang tanpa melalui si A, si B, si C sampai si Z, enggak. Maksudnya mampu Allah bisa berkehendak untuk mengajari satu hamba langsung dari Allah untuk bisa menuju dan bertemu Allah. Bahasa ilmiahnya ini gak ono sanati, gak ono sanati. Tapi kita yang bersanad mengatakan, ini perkataannya, nggak bener, nggak sah jikalau kau memurnikan tauhidmu untuk menuju makrifat Allah bila mana tidak mengikuti sanad iki. Ngapunten nih Kang Kathah, ketika kita berkomentar yang bersifat negatif terhadap golongan yang dikehendaki Allah langsung tanpa melalui sanad-sanad seperti kita, itu secara tidak langsung kita telah menyakiti kehendak Allah. Berarti tertanda kita walaupun bersanad baik ilmu maupun suluknya, thariqahnya, berarti kita belum sampai pada Allah. Masalahnya apa? Masalahnya kita masih mencaci atas kudrat dan iradahnya Allah. Kita kan sudah tahu bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa segala hal apapun, kuasa. Makanya saya berpesan terhadap jenengan, siapapun sing kok hadepi, bah katanya duwe guru, bah gak duwe guru, kok lakune ati iki, ya toh? Ada indikasi kemusyahadah, gak usah kok lokno iku salah. Paham ya? Contoh ini, nek aku sistem wasilun, sholat yo tak jogo, sembarang tak jogo, apa hukum-hukum syariat tak jogo, Ramadan wae poso, iku enggak jarine suluk nang Allah, ora tau ketok poso. Lah aku loro dhewe. Saya tahu sendiri, sasi Ramadan pergi dengan saya, aku dijak nang warung keimangan, aku gak gelem, aku ngomong ana so imun ama puasa, kuno aku gak poso, sholat juga gak tahu sholat, tapi katanya dia iku ngelakoni untuk usul nang Gusti Allah. Wis ta, gak usah ngono kuwi ndadekno serimpunge atimu. Paham ya? Wis bano, bah kae sing model kuwi, bah jenengan modele gak padha mbek kae, gak usah sampe nilokke. Iku kok ndadekno gak murnine tauhidmu nang Allah. Aku yakin ndadekno ketauhidamu, perjalanan fitrahmu nang Allah itu terkendala. Ingat bagaimana ketika saat iblis alasan gak gelem sujud nang Adam iku ya apa diperintahane Allah, dawuh kursi tok, ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu
mintin. Kula niki kan sampean dadekno, sampean jadikan dari geni atau apa bahasa Indonesia geni? Api, ya Allah. Sedangkan Adam kau jadikan tanah liat. Lebih baik mana? Masa sih saya yang lebih baik sungkem sujud nanggone yang tidak baik? Kan hanya gara-gara itu toh. Rumongso bener dewi. Iblis rumongso luweh api, akhirnya Allah ngecap dalam Al-Quran ngenas aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dikarenakan dalam diri iblis rumongso bener dewe api sendiri, akhirnya dimasukkan di stempel Allah wastakbar gara-gara kui wa kana minal kafir, disebut wong sing ingkar. Hati-hati lo ya, lu nek gak ngaji nih jabaru kurang jos, dibuka kabeh, nggak ada yang ditutupi, nek gak kae gak bener. Tapi suwi kapon yang iku termasuk ada indikasi abawas takbar, luwe api katimbang lain dan lain sebagainya. Hati-hati. Hal manakala seperti ini masih bersarang di dalam hatimu, seseorang yang tidak sama ketika saat solo atau uzlah seperti dirimu, terus kau menganggap yang lainnya gak bener, itu termasuk sifat yang dilarang oleh Allah. Sehingga mengapa saya buka tentang sirul asal ini semata-mata untuk menekan perkara sifat takabur, sifat luweh api di dalam hati panjenengan biar enggak ada, sehingga hanya beriman mengatakan sing lewat kai, sing lewat kini kabeh iku ya sing berperan Gusti wis ana kuwi lho dulur. Sebab fungsi daripada sirul asal pertama adalah membuang jauh-jauh, membakar, menghanguskan sifat-sifat yang tercela. Di samping itu menghilangkan iman yang selain pada Allah. Jadi iman ning ati penemu ning masih ada selain Allah. Isis iki sebab angin, iku penghalang hatimu tidak bisa sampai pada Allah. Nggak bisa. Hatimu kalau beriman masih ada iman walaupun sekecil dzarrah, sekecil biji sawi, ya, kecil, mengatakan selain Allah yang berperan, maka jangan harap bisa dirimu sampai pada Allah. Nggak bisa, tidak bisa. Itu harus sampai bakar, harus sampai bumi hanguskan. Tidak boleh bersarang di dalam hati, nggak boleh. Dan ini bisa akan hilang hanya dengan satu cara, watifahkanlah, istiqomahkanlah, terus lakukanlah adzikru bisiril asror. Memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, Al-Quranul Karim, tentang adzikru bisiril asror, tapi ketahuilah bahwasanya apa ilmu kalam dan ilmu hikmah yang tertera di dalam Al-Quranul Karim itu tembung isaroh dan sanepan. Apa isaroi? Wadhkur isma rabbika, wadhkur do dikira sira kabeh, wadhkur do dikira Muhammad isma rabbika ing jenenge pangeranmu. Pangeranmu sapa jenenge Muhammad? Allah. Allah niku pangeranmu. Wadhkur berzikira ilingo Muhammad dengan menyebut nama Tuhan. Nama berarti Allah itu nama, berarti sejobo
Dulu pernah ditanyakan, ada tauhid tingkatan la ilaha illallah. Nama toh? Nama. Oke, naik sedikit, la ilaha illa huwa. Dia berarti ono mukhatab. Mukhatabnya mudzakar. Mudzakar berarti lanang. Apa Gusti Allah lanang? Menunjukkan mufrad sendiri. Yo gak ngono rek. Allah gak lanang gak wedok. Nah terus gak lanang gak wedok terus apa? Iki nek ilmu kalam iku ngono mbau bulet. Kaya entute hansip nih ya. Bulet. Pun ikut tingkatan tauhid di dalam thariqah, sehingga ada istilah suluk si salik itu berarti perjalanan. Dia berarti masih jauh. Dia itu berarti tidak di depan. Nek kita mengatakan dia mukhatabe, dia sana, berarti di sana. Mbuh di sana iku ndi? Makanya ojo heran. Aku kabeh apa jare sing ngecet nduding mendukur. Kan ado, Pak. Kan bisa jadi mendung, lintang, matahari, layangan pedot. Bisa toh? Loh, prosesnya Nabi Ibrahim mencari Allah, mencari sejatine Allah ya seperti itu. Yang Quran sampai buka. Bengi ketinggal bulan. Iko be Gusti Allah iku. Aku jenengi Allah, tapi iko be wis. Terus tafakur ringkun lho kok ilang nek awan. Ganti matahari. Oh mungkin itu ndelok kok panas. Terus tiba maghrib lho kok gak ono. Mestine Gusti Allah iku ya selalu kekal. Selalu ono, iki kok ono gak ono iku piye? Bingung Nabi Ibrahim. Yo, diajari Allah langsung tentang ilmu hikmah untuk menuju musyahadah. Meniku jawabannya saiki sing gak seneng. Iku lah Nabi, Rasul, otomatis ya langsung sing ngajari Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam wa 'allama lan mulang sapa Allah Adama ing Nabi Adam mulang asma'a ing piro-piro jeneng. Artinya hikmah itu jenengan diulang Allah tentang rahasia-rahasia sir-sirnya ilmu hikmah untuk menuju pada Allah. Cuman koyo iya koyo jari ini teko mukhlason enggak, jari teko murs enggak, iku langsung Gusti Allah. Nek mandang panjenengan iku dari sisi makhluk, iman sampean cidro. Nek iman sampean cidro, mesti pujiamu iku ya cidro. Apapun delok sumbere. Nek sumbere api, sumber banyu iki api, muncule banyu. Sumber. Mojokerto aku yo gak ngejokno, Mojokerto banyune seger-seger. Apa maneh daerah pegunungan. Aku gak ngomong, tidak bicara tentang perkotaan lho Pak ya. Kula selamanya gak tahu duwe lara godik ya. Boso di penjara gatelan. Lunggih mulih tik blentong-blentong sebab ning kutha tuyone iku sudah terindikasi kalih apa bakteri-bakteri kutha kan ngono Pak. Di samping dekat pabrik juga kan limbah-limbah kathah toh. Akhirnya mengkeruhkan campur ambek banyu sumber, akhirnya jadi kotor lah. Ya Allah, penjara gaudeken gak cukup gudik, ono sing korengen, ono sampak nganti saiki ono dulurku situk iku sing sikile gak waras-waras. Mbuh jenenge kurma, mbuh ya apa ya gak ngerti ya.
gak ngerti nek kurma ngeten dipangan enak Pak, kurmane sikil. Wis nek sumbere apik artine gak kecampuran iku mesti dadine apik. Tapi nek sumber asale iku berbakteri, bagaimanapun keluar iku ya bakteri. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Wis sekarang kita kembali ke khitoh asal muasal wae. Mana asal muasal kemurnian dari ketauhidan? Kita harus kembali pada Allah. Kita bisa kembali iman hanya pada Allah tatkala kita itu sudah dikehendaki Allah tentang sirul asrar. Yang jelas Bapak Ibu, sirul asrar itu memurnikan tauhid sampai mengesahkan hati sampai pada Allah tanpa ada campuran. Sebab sirul asrar itu dalam satu-satunya Anda iki bisa sampai ke musyahadah. Orang yang dikehendaki Allah ke musyahadah hanyalah orang yang di dalam hatinya sudah tidak beriman selain Allah. Makanya mengapa ini disampaikan Allah terhadap Nabi Muhammad, jikalau Muhammad umatmu cintanya tak terima sebagai kekasihku, maka suruh ngikuti awakmu. Fattabi'uni, ikutono. Kita mengikuti apa terhadap Kanjeng Nabi. Inti daripada ajaran para rasul dan kekasih Allah hanya satu. Tumekakno dirimu itu pada la ilaha illa ana. Sebelum ana di sini ada anta. Anta berarti panjenengan. Saya mengatakan panjenengan itu berarti wis dekat, tapi berjarak. Dekat tapi berjarak. Padahal Allah tidak berjarak. Allah nggak bisa dijaraki oleh sesuatu dengan munggah. Allah nggak bisa ditutupi dengan sesuatu, nggak bisa. Mohal nek Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu, mohal. Sebab apa? Sesuatu bagi Allah itu sudah tiada, bagaimana bisa menutupi. Paham maksud saya? Jenengan kalau masih dianta, itu masih ada yang menghijabi, menyatir antara dirimu dengan Allah. Ini namanya muraqabah ya. Bahasa ini namanya muraqabah. Apa muraqabah? Anda dalam hati merasa selalu diawasi Allah. Anda dalam hati masih merasa bahwasanya yang mengendalikan dirimu itu Allah. Tapi Anda juga merasa dikendalikan. Berarti masih ada yang mengendalikan, ada yang dikendalikan. Sehingga bahasanya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang mengendaki, tidak ada Tuhan yang mengendalikan diriku kecuali engkau panjenengan. Ini kira wis bener sih kaya nggih ya. Wis gak beriman selain Allah. Lah ngoten nggih. Tapi masih melibatkan dirimu iku lho COK. Mosok ngono iku katut sing gak pantes. Enggak yo. Enggak. Ayo. Kita mencari kemurnian tauhid lho iki. Judulnya mencari kemurnian tauhid. Secara otomatis saya merasa dikendalikan Allah dan melibatkan diriku yang dikendalikan. Ini masih belum Bapak Ibu. Saya katakan ini muraqabah. Padahal Allah juga
mengatakan di dalam Al-Quran dan disampaikan terhadap para rasul sebagai inti daripada wahyu, yaitu la ilaha illa ana. Inilah yang menjadi gonjang ganjingnya mulai zaman Sayyidina Ali sampai 2014. Gonjang ganjingnya inilah sehingga terjadi khilaf di tengah umat Islam, sehingga dikatakan sebagai pemusyrikan. Sampai terjadi dibunuh, ada qatil wa maktul, ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Ketidakfahaman tentang la ilaha illa ana inilah yang menyesatkan terhadap orang-orang yang sudah sampai murni tauhidnya. Ada ajaran wahdatul wujud, ya bener itu bisa estu itu bener bayan kok ngomong ngono dijelot. Bapak Ibu, dibuka di dalam surah Al-Anbiya tadi dikatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Ayat berapa itu? Kalau anu dewe buka Quran kok. Aku, kata Allah, tidak mengutus terhadapmu Muhammad dan utusan sebelummu kecuali kudu gelem gawe iki. Abot Pak, sumpah abot. Makanya mengapa aku diproses Allah mudo meh setahun kae. Karo ya nek aku mudo. Iya nek ngono, mangke tak wani niru sampean. Takok wong kene, Gus tau gendeng ah. Oh nggih. Tapi enak Pak ana orkes tak unggahe ngono buyar. Lho nggih. Terutama kaya artis-artis niku ya. Wis kocar-kacir wisan. Kocar-kacir. Niku ndelalah ana artis nganti saiki tak goleki durung ketemu. Lari Mojokerto, dereng ketemu nganti saiki. Ngeten. Bengi mari melayu ya, tak unggahi melayu, isuke goleki aku. Ya. Berarti kan nganggep aku waras lah ngoten ya. Lho estu goleki kula, Pak. Tak temoni. Tapi tak goleki nganti saiki wonge gak ono mbuh nanti. Mbuh. Iku nek gak cocok, gak klik, gak mungkin goleki. Nek gak klik wis jelas wong gendeng wis sial iki, gak lidok, sial temenan, gak bayaran. Buyar sale. Nah, mengapa Allah memproses saya seperti itu? Untuk siap ketika saat menjelaskan innal la ilaha illa ana itu pasti nanti dikatain kau orang edan, dikatai kau orang majnun, orang gendeng, ajaranmu sesat. Wis. Kula nggih kadang heran. Ngarane aku gendeng kok dipilih dadi lu. Berarti yo gak ngono. Bapak Ibu wis, bagaimana ketika kita setelah diproses dianta untuk menuju anak, tauhid iki biar mulus dalam diri panjenengan iku tidak ada dua. Tadi kan muraqabah kan di situ kan kita merasa selalu diawasi Allah, kita merasa hanya Allah yang menggerakkan kita, cuman kita masih ada libatan di situ, terlibat. Bagaimana di situ kok apa biar murni sehingga masuk dalam ayat la ilaha illa ana. Mau tidak mau teruskan syu'arul basyirahmu ke ainul basyirah. Abot Pak, memangnya Pak abot banget. Ngeco isu arul basyirah nih kowe abot kok, apalagi duduk di ainul basyirah. Wis ngene, abot iku kaitan. Awal-awal memang berat karena kita masih disusupi minal jinnati wan nas.
dibisiki jin dan dibisiki manusia, sehingga di dalam hati ada mamang, aku kok gak mau musyrikah, muncul anak lah ngaten nggih, aku wedi kadang-kadang ngono sih dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin, wis wajar Pak ketika proses Syu'arul Basiroh menuju Ainul Basiroh iku rentan-rentannya sifat asyak mamang di dalam hati kita, nggak ada masalah. Tapi ingatlah, ada satu kaidah yang mengatakan menjada wajada, sapa sing terus telaten dia akan ketemu. Paham nggih? Wis urusan bah iki dilokno sirik, bah urusan iki dilokno sesat, wis gak usah kok lebokno kuping mlebu nang ati, gak usah. Biarkan masuk telinga kanan, keluar kiri, gitu aja. Bapak Ibu, kalau sudah sirul asrormu sampai pada Ainul Basiroh, maka disitulah akan berlaku la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Inilah yang ku maksud tajalli. Paham ya? Nah, para rasul, para kekasih Allah, tabi'in, andai kata tidak ada ayat yang mengatakan fa'budun, nggak berlaku Pak. Setelah ayat la ilaha illa ana itu ada terusnya Pak. Apa? Fa'budun. Iki wahyu yang tak berikan terhadapmu Muhammad sampai no ngunu basa disampai no. Inilah maksud fa'budun, padha nyembah sira kabeh ing ana ngunu Bapak Ibu, tidak akan muncul tajalli dalam hatimu, hati siapapun, manakala tidak mengikuti ini. Mboten saged. Atau bahasa sederhana, sholatmu tidak akan pernah benar, alias pasti asal sholat, asal-asalan, manakala kau tidak masuk di dalam la ilaha illa ana. Jelas? Kemurnian tauhid duduknya ada di situ. Duduknya ada la ilaha illa ana. Pun ketemu ayat piro niku Bang? Al-Anbiya Bang. Pun ketemu dereng? Mboten ketemu. Singitan deh. Okay. Karena Al-Anbiya yang golek ono liyane Al-Anbiya. Sing jelas ada itu. Entah di surat apa. Bapak Ibu, nah untuk mencapai kronologi tauhid murni iki, otomatis kita itu melalui dulu la ilaha illallah di dalam syariat, la ilaha illallah di dalam thariqah. Makanya mengapa zikir di dalam thariqah siri iku hu Allah, huwa Allah, maksudnya hu itu huwa dia Allah. Terus kalau sudah masuk di dalam la ilaha illa anta, iku prosesnya sirul asro di dalam syu'arul basiroh, proses tahalli untuk menuju tajalli. Kalau sudah ditajali, maka itulah kemurnian ketauhidan terhadap Allah, la ilaha illa ana. Nah ini nek dikonon jopo ora ono pangeran kejaba aku, ya aku iki pangeran. Lah iki sing garakno munyeng niki. Munyeng wong sing ana nisar iki lho Pak. Sing ana la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Munyer. Nek sing anta mboten sepira munyer, si angen-angen. Paling mek ngene kok kendel ya iki ya. Jadi bener. Tapi kok kendel. Ngono. Tapi sing ana nisar Allah ambek huwa. Dzalika dhalalah, ajaramu iku wis saiki nek zaman wis 2014 wis rotok kendel kabeh wisan.
wis untuk kendel. Cuman untuk mencapai kemurnian tauhid itu belum, masih sedikit sekali. Ciri ini nek wis mencapai kemurnian tauhid itu Pak ya, nggak gampang maidu kehendak Allah, sementara kehendak itu yang tidak sama pada diri kita. Contoh itu tadi loh Pak, apakah ini ilmu dan lakunya bersanad apa enggak? Nah, itu masih fanatik di situ. Padahal ingat Allah itu kuasa menghendaki hambanya langsung diajarkan tentang babakan ilmu tauhid ya, ilmu rahasia Allah tanpa melibatkan figur-figur ahli sufi yang bersanad. Bisa jadi siapa yang dikehendaki Allah seperti itu sangat jarang sekali. Sehingga kita mengatakan wah iku gak bener ya nek zamane para nabi para rasul, wong zamanmu iku zaman apa, zaman kita itu wesik duduk wahyu ngono, kok ngomongi wahyu keliru wis lah. Di situ bentuk kalau kita maidu atas kehendak dan takdirnya Allah. Tapi kalau sudah sampai pada ana, nggak akan mungkin Pak menyalahkan terhadap apapun dan siapapun. Bah Anda berjalan ke Jakarta lewat daratan, lewat lautan, lewat udara, silakan. Bah Anda pakai mobil, bah Anda pakai berjalan kaki, silakan. Kalau yang sudah di sana pasti tidak akan menyalahkan. Tapi yang masih berjalan pasti si waduh nyalahno. Ya enak lewat pesawat cepet lah ngono nggih. Jare sing nisor lewat nang darat. Lho pesawat tiba pisan hancur. Lah ngoten nggih. Gak iso rokokan, enak awak dhewe lewat darat mobil sepedaan, iso standby nang gone penginapan rokokan, nyantai. Jari sing laut, oh gak iso, enak ning laut iso mancing, daratan mancing apa? Gak iso. Wis ta Pak, nek dalam perjalanan akeh-akeh iku tukaran. Ngepikno jalane dhewe, nyalahno jalan orang lain yang tidak sama dengan jalan kita. Dengan alasan sanate gak mutasil lah, kurang jumhur lah, nggak bersanad lah. Seperti itu Pak, memangnya seperti itu. Jadi gawane wong mlaku yo kuwi. Coba sing padha ambek sampean, cocok. Ya iki cocok wis bener kok kene yo. Ya bener. Gak rewe gendrowone akeh. Insyaallah. Nggih Pak. Kak tutuk Jakarta mbaulet ayo nek ngene Cirebon. Wis mbaulet nek nggone Tegal, mbaulet ana kuno, ana kopi pangku leren. Entek kopine kari pangkune. Gak leren kamar. Lah entek wis Bapak Ibu wis ngeten mawon, jenengan walaupun ada yang sudah ke ana sampai ke ana atau belum ya, tolong gak usah ngilokno wong liya yang jalannya tidak sama dengan panjenengan. Ngoten nggih? Estu mpun diseneni, pun dilokno iku salah. Aja. Karena apa? Justru nanti akan menjadikan masalah perjalanan kita menuju pada Allah. Jelas Pak Bu nggih? Oke. Inti daripada kesimpulan, inti kemurnian daripada tauhid manakala sudah sampai di la ilaha illa ana. Untuk bisa sampai pada ana, jenengan kudu duduk terlebih dahulu di dalam anta. Anta itu membawa al-dzikru siril asrar. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Afi. Nggih. Nabi Muhammad diangkat menjadi Dikeras nih titik dereng mangan tah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangga Tabi. Nggih. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul itu di umur 40 tahun. Nggih. Nabi Musa mendapatkan hikmah dan ilmu tentang Allah itu di umur 40 tahun. Dan secara syariat ilmu yang pernah saya baca bahwa semua nabi diangkat menjadi nabi itu di umur 40 tahun kecuali Yahya dan Isa. Pertanyaan saya adalah apa dibalik rahasia umur 40 tahun ini secara hakikat? Betul nggih. Matur suwun Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita teringat tentang masalah puber. Masa paling indah itu ketika saat di masa SMA. Puber mulai muncul. Puber pertama. Nanti kalau sudah menginjak umur 40 tahun, puber kedua. Muncul gak muncul aku yo gaduh. Iku aku ngomong tembung apa sing diomongno pada umumnya wong ning jaba berkaidah atau tidak wallahu alam. Sing jelas Pak, ketika umur 40 itu sudah mendekati masa tua ya, 40 nih gile, mendekati awal masa tua. Sekarang ayo ditotal umur manusia pada umumnya itu berapa? Wis antara 60, 70, 80. Oke ya. Lah nek digawe tengah-tengah 40 berarti 80. Jarang Pak umur 80 nggih ya. Zaman saiki suwidak 70 tebal. Zaman saiki lho nggih ya. Sebabnya sing sampean makan iki serba instan. Serba instan. Bengi ae mau repot nggodhog mie. Aku gak ngomong merek lho ya, enggak ya, nggodhog mie instan. Di situ memangnya nikmat Pak, nikmat. Saiki jenengan pingin bisnis ndang lancar. Ngingulah PT ayam. Biasanya normale ayam itu gedene sak pira dipanen. Ayam potong berapa bulan, Mbak? 40 hari sudah dipotong. Ya apa, bagaimana caranya menumbuhkan ayam lekas gede? Obat melebu. Secara nggak langsung panjenengan iki mimi makan obat. Wis. Iwak lele zaman cilik aku gak ono jeneng lele dombo iku gak ono. Saiki lele dombo gede tak tontok mangane ya obat-obatan ngono. Masa 40 itu sudah mendekati masa tua. Masa tua secara logika wis arepe game. Ya. Wis ndang bali nang Allah. Sehingga diwenehi wahyu para nabi, para rasul umur 40. Wahyu iku maksudnya petunjuk ning ati sampean iku ndang bali ya sri olehmu minggat. Bali nang omah bali nang Allah wis lekas ndang bali dan kembalilah pada Allah. Wad'u ila rabbik. Udahlah kembalilah lekas pada Tuhanmu. Pertanyaannya, apakah mesti harus umur 40 dulu saya iki menerima dinul haq? Nah, ini pertanyaan. Apakah harus 40? Tidak. Bahkan biyen itu ada mas saya mengatakan, ojo belajar iki sik, engko kamu gendeng loh. Gue nek wis umur ae petang puluh. Sampai niku ditentemi asline. Ora. Kalau bahasa saya, kapan saat waktunya jenengan kali kula niki menerima ajaran dinu tauhid iki? Aku gak ngomong barometernya ada di umur, ndak. Barometernya ada di hatimu. Di hatimu. Hatimu itu sudah klik atau belum ketika para rasul menyampaikan dinul haq ini?
Walaupun Anda umur 15 kok ya wis klik, itu waktunya kamu. Sebab terus terang wong nek wis nrimo iki tondo arepe bongko. Ngoten lho nggih. Nek wis atine gelem nrimo iki tondo wis arepe mati gampang mawon. Engko pahaman sampean mati jasad iki. Mateni keakuan iku lho maksud aku. Ya Pak. Aku khawatir salah paham dadi wedi kabeh mau ngoten kayak zamane murite atau orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Ketika saat beliau menjelaskan la ilaha illa ana, sing gak paham yang ngono mau nilokno iki sesat. Salah paham. Salah paham, makanya didunungno piye maksude. Setiap Ramadan mesti kula sanjang. Sampai niku rene iku kudu siap mati lan siap melarat lho ya. Lah iki sih gak paham, kabur memangi. Niat ngaji kok ning kono dadi wong melarat dan cepet mati. Nek gak siap sampean mulih wis mumpung durung golek ngoten nih. Ternyata yang dimaksud sampai niki melarat ngilangi rasa keakuane hamba sing sugih, ngilangi keakuan mateni keakuane hamba iku lho karepe. Durung-durung wis salah paham ya mabrung sampean. Ikuti ngaji sik piye karepe, ndadekno ati sampean anteng apa ora, damai apa ora. Nek gak damai ya wis bali ya. Jadi umur tidak menjadi ukuran, Pak. Nah itulah ketika saat hati menerima ajaran dinul haq, iku hakikati Anda sudah kemasukan wahyu. Duduk sawah payu loh ya. Wahyu itu adalah hidayah dari Allah yang membuat hatimu sadar tentang hal ini. Loh, nyun sewu, kadang umur swidak gak belas loh Pak, akeh. Mboten purun, mboten niku. Apalagi sing ahli kitab niku, ya Allah. Makanya untung cara jenengan ahli kitab terus dibuka hidayah dalane ati sampai nang Allah. Sebab biasa nih justru keahlian di dalam kitab kalam atau hikmah iki akan menutupi hati kita, biasanya gitu. Tapi bila mana ini tertrombol oleh hidayah Allah sehingga ilmu kalam atau ilmu hikmah iki mang nyisih iku wis matur suwun banget nang Allah. Jadi mengapa kok di situ para nabi dan rasul mendapatkan wahyu umur 40? Jawabannya adalah karena umur 40 sudah mendekati satu masa tua. Nek tua mati. Ning hakikate berapapun umur jenengan, tatkala sudah bisa menerima hati tentang ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, berarti inilah Anda yang menerima wahyu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet keranten di dalam benak kula masih penasaran. Keranten kula tasik nem-nem nate membaca kitab 40 masalah agama. Di situ diterangkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Isra Mi'raj
Diterangkan bahwa ahli kitab mengatakan bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu jasad beserta ruhnya. Sedangkan pahamnya Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya Rasulullah Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Ini yang benar yang mana menurut hakikat? Yang dikatakan Ibnu Arabi hanya ruhnya saja, dan dikatakan orang ahli kitab, orang syariat beserta jasadnya, ruh dan jasadnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak Ibu, di situ ada khilafani, persulayan luru. Ada yang mengatakan ketika beliau Isra Mi'raj biruhin faqat, hanya ruhnya saja. Tapi satu pendapat yang lain mengatakan ma'a jasadihi, beserta jasadnya sekalian. Ini hakikatnya yang benar yang mana? Saya jawab keduanya benar. Loh, khilaf kok keduanya benar? Ya, ini ketika iki jawaban dari hakikat. Ketika Anda diletakkan Allah di jalur khos, ya, sebab panjenengan kali kula ini memakai sistem majdubun, maka baik secara jasmani maupun rohani itu meninggalkan dunia. Maksudnya piye? Baik akal maupun ruh Anda dilalaikan Allah dengan urusan duniawiyah. Iki maksudnya anak kuno. Sehingga tatkala panjenengan iki diajak komunikasi gak sambung. Wong tak takok ngene. Ana wargaku iku, warga saya tak panggil kembali desa dikarenakan tetangganya itu merasa ketakutan. Sebab apa kok ketakutan? Dia secara fisik diwastani gendeng, ketiga bongobong, pinggir omah pisan, wedi nyaut nang liya-liyane lak ngono. Basa kula panggil lewat surat resmi niku, namanya panggilan dinas. Tak panggil ndugi, nek gendeng ya gak mungkin. Paham ya? Moro tak takoki, le apa kok kuwi kok obong-obong? Jawabane ngene, kula anane obong-obong sebabe kula niki mboten duwe kompor. Sebabe kula mboten gadah kompor. Nek umpama kula duwe kompor tak gawe nggodhog banyu, tak gawe adus. Dadi ademe ilang. Dadi aku sebabe ngobong-ngobong niki kula kathuken. Ngono. Terus bareng ngono nyambung nggih? Nyambung. Terus tak takoki berikute. Kuwi obong-obong apa kok ya pinggir omah? Jawabe ngene. Omah kula dhewe masih kobong ya gak apa-apa. Kira-kira nang akal sampean sambung mboten? Lho ngene le. Bener omahmu dhewe. Engko nek nyulut nang nggone tanggamu omahmu bener sing kobong omahmu. Terus Jawa kaya ngene ketiga, umpama nyulut geni iku mang nang tanggamu ya apa? Jawab lho Pak sederhana. Aku gak ngongkon nyulut kok.
Lah nek iku nyulut ya takok Gusti Allah. Kula malah dibalik takon ngoten. Saged ngomong kula? Mboten saged. Kula mboten ngongkon nyulut geni iku nang tangga. Dene nyulut ya sampean takok Gusti Allah, Pak Lurah. Kula dikenek ngono jajal. Jenengan dadi lurah terus piye jawabe? Bayuh langsung tak tutup buku lan pulpene. Ya wis ngger, terusno. Ya terus piye? Tapi yang mburi tak kenek ngene. Wis ya sing ngadoh teko omah ngono ya. Ngoten tok. Sebabe arek iki wedine tak gawa nang menur. Nggih, nanti Bu Pak. Kalau siapno mobile, Pak Babin ya wis siap meketeng ya ngono. Wonten mboten purun-purun temen. Oh iya, ya wis jarno babano. Ngoten. Bapak Ibu, ketika saat akal dan ruh iki ditarik Allah dari duniawiyah, yaiku hakikati sak jasati. Cara jenengan wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu, zahir batin ninggalno urusan dunya. Iku sing disebut uzlah khusus atau zuhud khusus. Bener. Anak sing boten biruhin fakot, rohnya saja, jasad tidak. Jasad sampean kali kula masih berinteraksi dengan urusan dunia, nyambut gawe, ngeloni bojo ya tetep ngeloni bojo, ngingoni anak dan lain sebagainya. Tapi ruh sampean kelawan sirul asr itu memegang rapat tali Allah, hanya bertemu Allah di situ. Istilah dalam kalimat lain, antara air dengan minyak. Gembul tetap gembul, tapi gak iso campur. Ruh tetap gak iso campur ambek duniawiyah. Ruh tetap hanya pada Allah. Sekalipun jasad iki berhubungan dengan duniawi, iku berarti yang mi'rad biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Kedua-duanya secara hakikat iku gak salah. Jelas nggih? Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memanai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.